Selamat sore, Prof. Hermawan Sulistyo atau yang biasa kita panggil Prof. Kiki, dan selamat sore Pak Awan Pusoro. Selamat sore. Ini dari New Zealand Police Site lah gitu. Pada sore hari ini di STIK Podcast ini kita biasa diskusi tentang hal-hal, banyak hal. Ada dua hal yang mungkin saya awali dari Prof. Kiki dulu, Prof. Ketika kita sama-sama di Jepang maupun ketika kita sama-sama di Thailand, mungkin Prof. Kiki bisa flashback ke belakang betapa perkembangan Polri itu masif ketika kita terjadi pemisahan TNI dengan Polri. Artinya kerjasama Polri dengan kepolisian luar negeri juga masif, demikian juga penugasan-penugasan Polri di luar negeri itu masif sekali, Prof. Dalam konteks ini saya katakan international policing terpenuhi. Saya mohon perspektif Prof. Kiki terkait dengan bagaimana sih sebenarnya polisi kita, di anak-anak kita, polisi-polisi generasi muda, khususnya anak-anak zaman now ini mengikuti tren kepolisian dunia, Prof. Jadi begini, dulu ketika polisi dan tentara itu masih disatukan, ya. Tetapi dalam dunia internasional, di dunia internasional itu polisi itu terpisah dari militer, karena polisi ini sipil vis-a-vis dengan militer, sehingga dalam konteks international policing kita tidak bisa bergerak karena dianggap masuknya tentara. Gitu. Contoh, ketika ada pengiriman perwira untuk ke GSG 9, GSG 9 di Jerman itu namanya GSG 9 itu 9, GSG 9, GSG 9 itu adalah polisi perbatasan. Nah, kita tidak memiliki organ kepolisian yang untuk anti teror, untuk kontingensi seperti GSG 9. Sehingga kita kirimlah 2 orang perwira Kopassus. Satu namanya Luhut Panjaitan, satu namanya Prabowo Subianto. Karena dikirim ke dunia ke GSG 9 itu mereka tidak mungkin menerima perwira militer, jadi dikasih baju Brimob, sehingga mereka berdua itu berangkat berlatih di GSG 9 sebagai Brimob gitu. Nah, itu pada masa-masa Orde Baru. Ketika ini kemudian terpisah, di satu sisi ada kebutuhan internasional bahwa ini polisi, ya urusannya dengan polisi kayak gitu, dan meningkatnya international crimes, cross national crime, lintas negara, kejahatan-kejahatan yang sifatnya lintas negara itu yang horizontal, yang vertikal itu kejahatan yang makin tinggi intensitasnya, terutama terorisme. Karena terorisme juga masuk jaringan internasional. Nah, ini membutuhkan kualifikasi yang makin lama makin meningkat, sehingga mau tidak mau kita terlibat, bahkan mendorong di depan. Contoh konkret, titik balik dalam perkembangan seperti itu adalah kasus Bom Bali 1. Bom Bali 1 itu sebelumnya itu polisi tidak punya pengetahuan, tidak punya keahlian, tidak punya duit, tidak punya unit yang menangani khusus terorisme. Nah, ketika Bom Bali 1 mengubah satu situasi karena kita untuk kecanggihan perangkat saja menghadapi meningkatnya eskalasi terorisme ini tidak bisa hidup sendiri. Nah, mulailah dibuka jaringan kerjasama yang lebih intens, antara lain ya dengan tadi disebutkan Jepang, dengan New Zealand juga, dengan Amerika, dengan berbagai polisi di dunia ini meningkat. Dan
karena kita punya kepentingan khusus untuk dunia internasional yang seperti itu, maka kebanyakan polisi kita proaktif, tapi ada risiko di ruang publik dianggap ini anti Amerika lah, anti Israel lah, anti New Zealand lah. Satu pertanyaan, Prof. Ketika bom Bali 1, 2 berhasil, katakanlah negara berhasil mengungkap itu kemudian berdiri konon GCLEC, salah satunya sentral untuk education for counter terrorist. Nah, perspektif Prof Kiki ketika melihat itu, kemudian yang kedua berurut ini, Prof. Setelah itu masif lah generasi muda Polri itu, Pak Tito Karnavian saat itu sebagai lead shepherd mengirimkan personil muda Polri untuk membangun peer discussion agar kapasitas dan capability personil Polri itu lebih baik. Gimana, Prof? Ya, jadi pertama untuk GCLEC dan turunannya ya, Platina waktu itu, Platina GCLEC ya, itu saya tidak terlibat secara langsung meskipun GCLEC itu muncul, tumbuh dan berdiri akibat dari bom Bali 1. Dan kalau bom Bali 1 saya terlibat penuh, mulai dari membentuk tim tidak resmi ya, untuk investigasi, bukan evakuasi, untuk investigasinya, sampai mencarikan dana dari PTP 11 waktu itu. Dana investigasi pertama 200 juta pertama itu dari PTP 11 karena saya konsultan di sana dan kakak saya kebetulan direktur. Nah, tetapi di dalam perkembangannya itu saya kan tidak cukup, akhirnya dibentuklah Lembaga Pendidikan Terorisme GCLEC itu. GCLEC kita mulai terlibat, ngirim yang muda-muda per batches yang dikirim ke GCLEC itu saya udah nggak kenal, udah generasi di bawah yang saya tangani di bom Bali 1. Nah, kemudian kalau untuk ke dunia internasional tadi apa ini? Saya tadi masuk ke jadi ILP, ada satu program khusus di GCLEC itu namanya International Leadership Program. Saya angkatan pertama itu, Rob. Tapi yang ingin saya tanyakan tadi, ketika Pak Tito Karnavian saat itu menjadi Kapolri, mengirimkan banyak sekali generasi muda Polri untuk bisa lebih tercerahkan dan cerdas dan punya peer discussion di dalam maupun di luar negeri, Bro. Iya, karena Tito background internasionalnya juga cukup, sehingga pengen adik-adiknya kan seperti dia, wawasannya luas, jaringan internasionalnya. Sekarang ini penanganan kejahatan, khususnya terorisme, nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa merasa paling hebat sendiri terus menutup diri, harus membuka diri. Dan Tito dan timnya dan angkatannya dan bawahan-bawahannya kemudian secara aktif ofensif keluar membangun jaringan-jaringan itu gitu. Ya, ini terkait dengan Pak Awan ini ya, Pak. Ada akhirnya kalau Pak Tito juga alumni New Zealand ini. Kebetulan Pak Tito dulu tahun 1997 itu beliau Sesko Angkatan Udaranya, ketika itu masih bergabung ke ABRI, itu di Royal New Zealand Air Force Jenderal. Ketika beliau sekolah di New Zealand, selain ikut pendidikan di Sesko-nya, juga beliau belajar Strategic Studies untuk program diplomanya. Sehingga ini nanti dikembangkan terus oleh Pak Tito sehingga mendapatkan S3-nya di Nanyang. Itu basisnya adalah ilmu Strategic Studies yang beliau dulu pelajari di Massey University di New Zealand. Kebetulan Komjen Wahyu Widodo itu beliau juga belajarnya Strategic Studies di New Zealand di Massey University. Bicara tentang Pak Tito, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah bicarakan beliau bilang gini, ketika baru pulang dari luar negeri, mereka yang bisa bicara dengan frekuensinya Pak Tito itu sedikit.
Yeah. Beliaunya mungkin sudah tercerahkan dengan pemolisian yang ada di dunia, sedangkan teman-temannya belum. Sehingga beliau berharap lebih banyak lagi perwira Polri, terutama yang muda-muda yang sekolah ke luar negeri. Kalau cerita Pak Tito bahkan sudah ada 3 spree-nya beliau yang kami culik untuk sekolah ke New Zealand. Ada Wahyu Sulistyo tahun 2006, Adi Makayasa 2012, Angga Surya Saputra 2019 itu, Rudi Priyo itu terterima di sekolah di New Zealand. Dan banyak lagi perwira Polri dari berbagai satker yang sudah melanjutkan S2 di New Zealand dan program short course di New Zealand Jenderal. Dan yang menjadi menarik itu Prof, ketika saya ke New Zealand 2 kali ini Prof, ada satu hal yang eye catching buat saya, itu bagaimana kepolisian New Zealand itu berangkat dari Commonwealth juga, tetapi bagaimana mereka menanamkan jati diri kepolisian itu menarik sekali. Pak Awan mungkin bisa ceritakan kemarin jati diri polisi New Zealand itu sehingga bisa lebih humanis dan HAM. Mungkin kita bisa bicara sejarah sedikit, Jenderal. Orang-orang dari Eropa yang melakukan perpindahan dari Eropa ke New Zealand, mungkin latar belakangnya beda dengan mereka-mereka yang pindah ke koloni-koloni Inggris lainnya. Mereka yang pindah ke New Zealand itu adalah orang-orang Eropa yang tidak senang atau merasa tersiksa dengan strata sosial di Eropa, terutama Inggris yang terkotak-kotak. Sehingga budaya misalnya yang dari bawah harus memberikan bukti kesetiaan ke atas, itu yang mereka jauhi. Orang-orang yang pindah ini akhirnya membentuk sebuah masyarakat yang sifatnya egalitarian. Ini mungkin salah satu alasan sejarah kenapa kepolisian Selandia Baru itu pendekatannya lebih humanis. Semua orang itu dianggapnya sama. Polisinya adalah polisi sipil, seperti juga Indonesia kebetulan hanya ada 1 polisi juga, Prof. Single National Police, beda dengan tetangga kami di Australia yang Federal Police. Amerika kita ada ribuan polisi, 1 kota bisa ada 4-5 polisi, di New Zealand hanya ada 1 jenderal. Jadi kalau dalam konteks bertukar pengalaman, nah ini juga pendekatan New Zealand. New Zealand itu tidak pernah mau datang ke Indonesia untuk mengajari Indonesia, tidak. Kami datang untuk sharing experience, Jenderal, berbagi pengalaman, two-way street. Jadi kami di sini bukan untuk mengajari orang Indonesia bagaimana yang baik, tapi kita saling berbagi pengalaman, mana yang kira-kira New Zealand bisa serap, mana yang Indonesia bisa serap. Nah, belajar dari kepolisian New Zealand ini, Prof, kita selama ini STIK sudah mengirimkan ini yang ke-11 kemarin, Prof. 11 angkatan S2, Master, program untuk exchange exchange lecturer, exchange pelajaran ke New Zealand. Ke New Zealand. Ke universitas mana? Bisa Wellington, kemudian Victoria. Itu Victoria UI-nya New Zealand karena terletaknya di ibu kotanya, Jenderal. Nah, saya mungkin minta perspektif Prof Kiki kaitannya dengan kita mengirimkan bukan hanya ke New Zealand sih, Prof. Kemarin juga ke Jepang ke beberapa kali, bahkan ketika saya masih murid Prof Kiki kita ke Jepang juga. Itu juga kepolisian modern yang masih mengadopsi nilai-nilai sakral local wisdom leluhur lah gitu. Nah juga kita kirim ke ini Prof, ke Inggris masih sementara ini. Nah saya minta perspektifnya, sebenarnya grand design besarnya tuh apakah yang ditanamkan oleh Pak Tito itu sudah terpenuhi, Prof? Begini, tidak ada struktur pendidikan dan kemudian fungsi-fungsi polisi dalam hal policing yang sama seluruh dunia. Jadi misalnya New Zealand mengambil konsep integrated policing seperti Indonesia karena negara kepulauan, ada kebutuhan nasional untuk persatuan. Nah, Amerika tidak. Amerika itu fragmented karena disesuaikan dengan administrasi pemerintahan sipilnya. Semua disesuaikan dengan administrasi pemerintahan sipilnya. Itu untuk hal yang sifatnya mendatar. Hal yang sifatnya vertikal tadi sudah saya sebut, ada perkembangan situasional
meningkatnya eskalasi kejahatan dalam hal skala masifnya kejahatan dan tingkat kekejaman dari kejahatan itu. Sehingga ini kita lihat ada di Inggris. Ada di Inggris, dulu tahun 70-an Inggris itu adalah rujukan utama polisi seluruh dunia dengan Bobby, Sir Robert Peel, ya Robert panggilannya Bob, sehingga polisi Inggris itu disebut Bobby. Tapi ketika mereka menghadapi terorisme, menghadapi kejahatan-kejahatan dengan kontingensi tinggi, itu nggak bisa lagi dengan sempritan dan pentungan. Mereka mulai menggunakan senjata, mulai dari pistol revolver yang manual, tidak otomatis, jadi satu-satu nembaknya, sampai kemudian penggunaan pistol yang otomatis, semi otomatis. Kejadian yang sama kita dapati di Jepang. Di Jepang itu sama pertumbuhannya seperti itu, sehingga Jepang tidak lagi menggunakan revolver yang satu-satu nembaknya, tapi udah semi otomatis dengan produksi pistol mereka sendiri. Saya lupa apa namanya, tapi itu pistol yang canggih juga. Bedanya adalah di Jepang semua pistol polisi itu diikat ke tubuhnya itu, jadi dia nggak bisa jatuh, pistolnya itu melekat ke tubuhnya. Nah, bahkan untuk kalau kita belajar dari dunia internasional, demo-demo masif yang anarkis di Inggris dihadapi dengan unit polisi anti kerusuhan yang makin canggih, anti riot, sehingga pendidikan dasar untuk anti riot di New Scotland Yard sekarang itu ya dengan lapangan latihan tembak menembak, latihan persis militer, atau kita sebut semi militer. Semi militer ini ya untuk menghadapi ancaman keamanan yang seperti itu. Di Jepang belum sampai ke sana, tapi sudah ada perubahan-perubahan menghadapi ketika mereka menghadapi teror individual, mulai dari gasarin di kereta sampai terakhir penembakan mantan Perdana Menteri Jepang itu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, ini nggak bisa dihadapi dengan satu sikap atau satu policy, satu kebijakan bahwa semua pengiriman ke luar negeri itu harus satu gitu. Makin bervariasi, makin banyak pula pengalaman polisi kita untuk dibawa pulang dan di-share bersama dengan teman-temannya. Dengan satu catatan, mereka yang pulang dari luar negeri itu jangan dibuang. Pengalaman kita di sini kan mereka dibuang karena apa? Bukan dianggap aset oleh teman-temannya, peer-nya, dan oleh atasannya, dianggap ancaman gitu. Ancaman karir. Jadi pada dibuangin. Ya, sayang sekali anak-anak yang pulang dari London dengan S2 dari New Zealand, dari itu tidak semuanya dapat tempat. Meskipun sekarang ini sudah mulai tertata, di Jawa Timur misalnya kebijakan Kapolda, semua anak LPDP yang sudah pulang ditempatkan jadi Kapolsek tanpa kecuali. Bagus. Nanti kalau udah ini satu demi satu dipindahin baru ke reskrim, ke ini. Tapi semua harus mendapatkan pengalaman lapangan mengelola satu unit area. Ya, terima kasih, Prof.
beralih ke Pak Awan nih. Siap. Beliau tadi menceritakan banyak hal, dua perspektif. Iya. Dua perspektif itu gini. Prof. Boy Marjono Reksodiputro itu mengatakan bahwa polisi itu ada dua tugas. Satu, soft hand in society, yang kedua adalah hard hand in society. Tadi Prof. Kiki menjelaskan, dengan diberangkatkannya kita ke berbagai negara untuk menggali ilmu itu, untuk diterapkan pada dua hal ini. Nah, Ya. Pak Awan, kita juga mendapatkan ke sana 11 angkatan dan Pak Awan mengikuti semua itu. Siap. Melihat alumni-alumni sekarang dari New Zealand. Ya. Ada perspektif dua itu bagaimana? Satu sisi ya, kalau soft hand in society itu polisi biasa bekerja dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Ya. Kejaksaan, kemudian hakim, juga lapas, makanya beberapa pejabat kita biasanya selesai bisa dikaryakan gitu. Tapi di hard hand in society, polisi juga bekerja sama dengan aparat lainnya, aparat keamanan lainnya. Ya. Ini menarik, ada buku Prof. Kiki, ada Kak Kecil, ada Pak Besar, mungkin nanti kita bahas. Tapi saya kembali ke Pak Awan, gimana perspektifnya Pak Awan? Kalau mohon izin Jenderal, kalau buat New Zealand itu nafas kepolisian New Zealand itu sebenarnya community policing, pemolisian masyarakat, yang juga digabungkan dengan prevention first. Ya. Mungkin kalau zaman dulu sebelum reformasi New Zealand Police yang diawali pada tahun 81, itu pendekatannya 100% mungkin pendekatan hukum saja, pendekatan keamanan. Tapi lalu dirasa perlu untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di masyarakat. Itu nafas dasar dari kepolisian New Zealand. Terkait soal alumni tadi misalnya, kami sangat terbantu Jenderal dengan para alumni program S2 STIK yang kami kirim untuk program short course bidangnya policing dan international security di Appo New Zealand dan juga di Victoria University, karena ketika kami contohnya mengalami masalah yang sangat luar biasa berat kemarin, kasus penyanderaan di Papua, itu para alumni kami sebagian program STK itu angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, tugasnya kebetulan di Papua. Dan hal-hal yang mereka pelajari di New Zealand, terutama kalau New Zealand itu pendekatannya diutamakan soft approach dulu Jenderal. Tadi komunikasi, mungkin Jenderal dengan program Bimas Noken kalau Jenderal dulu sebagai Wakapolda. Dan itu berujung terhadap bebasnya Sandra dengan selamat tanpa operasi menggunakan kekerasan. Pemerintah New Zealand sangat-sangat menghargai program ini yang kami anggap sebagai flagship programnya New Zealand, dengan ditunjukkan dengan kemampuan para alumninya untuk berkontribusi, Prof. Kemarin seharusnya di bulan Oktober itu ada rencana Perdana Menteri New Zealand datang, Prof, ke Indonesia. Salah satu yang ingin dikunjungi adalah kampus STIK. Mohon izin nanti Jenderal, beliau akan berencana lagi. Rencananya mau datang di sekitaran pertengahan tahun ini dengan izin Prof sebagai kepala STIK. Beliau ingin lagi datang karena sudah sering mendengar langsung keberhasilan para alumni ini di dalam menerapkan community policing, prevention first yang menjadi nafas atau filosofi dasar kepolisian New Zealand. Gitu. Terima kasih sekali. Prof, kembali ke tadi. Hard hand in society, soft hand in society. Kalau Prof kan dari historical review, kemudian dari filosofi, dan kemudian dari berbagai dinamika sosial yang sekarang berkembang, ya saya mungkin bagian dari part of ABRI it was, jadi mungkin Prof bisa memberikan guideline jelas kemana sih arah polisi for the future itu. Kalau David Bailey mengatakan polisi for the future itu seperti yang diungkapkan oleh Prof Sachito Raharjo, polisi yang cocok dengan masyarakatnya adalah polisi yang bisa diterima oleh masyarakat. Mohon arahan Prof. Kalau saya terbalik, polisi masa depan adalah polisi yang sangat menguasai sains dan teknologi. Dengan penguasaan teknologi, mulai dari teknologi kepolisian sampai teknologi umum, baru mereka melihat masyarakatnya. Sorry Prof, salah satu program presisi, prediktif policing, kalau saya tidak salah, prediktif, itu mungkin saintek lah yang di kedepan. Iya, memang itu. Dan secara tidak disadari, kenapa saya bilang secara tidak disadari, saya setengah terlibat intens dalam penerapan teknologi itu untuk lalu lintas.
sekarang ini sedang berlangsung terus itu. Dan itu udah mulai terasa dampaknya. Apa? Jumlah kecelakaan menurun, pengendalian arus mudik, ini pengendalian arus kemarin tahun baru itu berhasil dengan penerapan teknologi itu. Nah, ada ADRI, ada macam-macam. Ini menjelang Lebaran ini saya mau lihat juga apakah kerangka yang diterapkan itu sama berhasilnya seperti pada saat menangani tahun baru gitu. Overall, Prof, mohon izin. Jadi sekarang kita dihadapkan pada satu pilihan ini, Prof. Pilihan polisi dihadapkan pada dinamika yang tidak bisa dihindari, perkembangan teknologi dan iklim global sekarang begitu dekat, dan polisi ada di dalamnya. Polisi ada di depan untuk kemajuan teknologi maupun iklim global yang rasanya sudah bukan luas lagi tapi sempit sekarang. Peristiwa global terjadi, kita sekarang mendengarkan. Semua peristiwa yang terjadi di belahan dunia pun di sini juga terasa. Apakah saat ini polisi sudah on the track untuk menuju ke sana, Bro? Menangani kejahatan-kejahatan tersebut? Ada dua yang sifatnya diametral. Yang pertama on the track, oke, betul, dan sudah on the track, malah diametralnya dari perspektif yang kedua, ini on the track-nya itu kecepatan. Karena masyarakatnya nggak bisa ngikuti. Contoh nih kan, polisi menerapkan segala macam kemampuan sainteknya, tapi masyarakatnya masih jauh ketinggalan, tertatih-tatih kayak gitu. Ya, yang kita rasakan setiap hari, misalnya perkembangan di IT, perkembangan di sosmed bagian dari IT yang sangat cepat, polisinya mendorong ke arah sana, masyarakatnya terpuntal-puntal mengikuti. Jadi di satu sisi kita sudah on the track, di sisi yang lain terpuntal-puntal masyarakatnya, muncul pertanyaan kebijakan nanti. Apakah kita dorong terus nih masyarakatnya, perkembangan IT di polisi ini dan saintek secara keseluruhan, atau kita mundur, kita ikuti masyarakatnya, tumbuh bareng masyarakat. Pilihannya ini nggak menyenangkan dua-duanya gitu, karena membawa konsekuensi sendiri. Ini bisa menghapus atau bisa menentang tesisnya Robert Peel, Prof. Tesisnya Robert Peel itu police is a shadow of society. Jadi polisi adalah bayang-bayang masyarakatnya. Masyarakatnya hitam, polisinya hitam. Masyarakatnya putih, polisinya putih. Ini kebalikan. Ya, itu artinya kalau itu kita terapkan, kita ngikuti masyarakat. Kalau saya nggak mau, harus terbalik. Kenapa? Masyarakat yang harus mengikuti pertumbuhan polisinya. Kalau tidak, ini contoh nih, polisi mendorong pendidikan setinggi-tingginya bagi anggotanya. Ya, saya berkali-kali menyampaikan ke ruang publik bahwa polisi itu institusi negara yang paling banyak memiliki jumlah dokter, hampir 200. Nah, dokter beneran ini, bukan dokter odong-odong gitu. Nah, kalau filosofinya Robert Peel kita terapkan, berarti kita harus ngerem itu, karena masyarakat terlalu jauh ketinggalan ke belakang, ya, left behind. Kalau saya nggak setuju, masyarakat harus kita tarik ikut, lari gitu. Nah, celakanya karena itu mengenai pendidikan itu masih akan lama untuk sampai ke sana, dan pasti masyarakat akan guncang, akan terpuntal-puntal. Akibatnya apa? Semua nyari ijazah, nyari gelar gitu. Nanti ada gelar palsu, ijazah palsu. Sekarang aja sudah sangat banyak gitu. Ini kembali ke Mas Awan, jadi mungkin sekaligus statement close ya. Rasanya kalau saya di PT IKA ada S1, S2, S3, Prof Kilah salah satu yang
gencar untuk supaya agen-agen polisi itu menjadi agen-agen yang kuat dan berpengaruh lewat salah satunya adalah lewat dunia pendidikan. Ini sama seperti pesan-pesannya 9 founding father, salah satunya adalah Pak Supomo, Pak Joko Sutono, kemudian Pak Arsa Bahtiar, kemudian Pak Hajar Dewantoro ketika 17 Juni 1948 menetapkan sebagai membentuk akademi polisi di Mertoyudan. Itu cikal bakal mereka berpikir salah satu wasit di negeri ini yang bisa menjaga demokrasi itu ya polisi. Mereka berpesan seperti itu. Beliau-beliau termasuk Pak Karno dan Pak Hatta. Nah, polisi yang bagaimana? Polisi yang tercerahkan. Nah, mungkin Pak Awan setuju dengan closing ceremony yang disampaikan oleh Pondok dan juga Prof kita di emphasize. Baik, Jenderal. Tapi sebelum saya memberikan pendapat itu, kalau boleh menambahkan sedikit yang soal penggunaan teknologi, pengalaman di Selandia Baru itu juga mendukung itu, Prof. Satu yang menarik, polisi sampai 10 tahun yang lalu di New Zealand itu masih polisi lama yang mencatat kejadian di lapangan itu dengan notepad-nya. Polisi kemana-mana keliling mendapatkan ke crime scene, catat, lalu dia di kantor buat laporannya, masuk ke dalam data. Lalu diputuskan bahwa setiap polisi New Zealand diberikan handphone dinas, sehingga dia tidak perlu lagi buru-buru pulang ke kantor untuk membuat laporan. Laporan bisa dibuat on the go di jalan, dan keuntungannya adalah juga Jenderal, kalau dulu ketika notepad, ketika dia pensiun, notepad ini masuk ke lokernya dia selesai. Sedangkan setiap informasi yang masuk ke catatan di handphone itu adalah data intelijen. Data intelijen yang bisa diakses sebenarnya oleh semua anggota kepolisian di New Zealand. Sehingga sekarang polisi-polisi itu bisa saling mengakses laporan-laporan yang pernah dibuat oleh kawan-kawannya. Ini sangat membantu tugas kepolisian di dalam mengantisipasi kejahatan sebelum terjadi. Jadi bukan pemadam kebakaran lagi, tapi dalam konteks intelligence sharing itu sangat-sangat berguna. Kalau soal statement terakhir tentang kepolisian, sipil dan perannya tadi, sejak Polri keluar atau dipisahkan dari angkatan bersenjata, lebih banyak ruang kerjasama, Jenderal, antara New Zealand dengan Indonesia dalam konteks kepolisian. Karena ada aturan di New Zealand pemberi beasiswa untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, mereka-mereka yang bisa ditawari beasiswa untuk pendidikan S2, S3 maupun berbagai short course di New Zealand adalah mereka yang menjadi bagian dari kekuatan sipil, bukan mereka yang menjadi dari kekuatan angkatan bersenjata. Ini aturannya berlaku untuk semua negara. Jadi bukan hanya kebijakan New Zealand untuk Indonesia, tapi kebijakan New Zealand untuk semua negara di dunia. New Zealand akan bersedia memberikan beasiswa untuk pendidikan dan pelatihan tadi, yang mana yang bersangkutan itu harus menjadi bagian dari kekuatan sipil. Kalau konteks Indonesia, sekarang Polri sudah menjadi kekuatan sipil. Sehingga peluang kerjasama itu sangat-sangat besar. New Zealand itu percaya bahwa kita perlu building safer communities together in the region. Oleh karena itu kami membutuhkan champions di kawasan, apakah dari Indonesia, dari Malaysia. Dan dalam konteks tadi, keamanan dalam negeri, penjurunya atau lead agency-nya Indonesia adalah Polri. Buat New Zealand, kalau Indonesia aman, Indonesia dan negara Asia terdekatnya New Zealand. Walaupun jaraknya sangat jauh, Jenderal kemarin terbang 10 jam ke New Zealand, tapi secara geografis Indonesia adalah negara Asia terdekat New Zealand. Kalau Indonesianya aman makmur, New Zealand senang karena New Zealand adalah negara yang menitikberatkan ekonominya kepada perdagangan internasional. Dia perlu pasar-pasar. Salah satu pasar terbesar di dunia sekarang konsep Indo-Pasifik adalah di Indonesia. Jadi kembali ke kerjasama, New Zealand sangat-sangat senang melihat Polri adalah menjadi bagian dari kekuatan sipil, sehingga ruang kerjasama di dalam capacity building misalnya sangat-sangat tinggi, baik di New Zealand maupun melalui berbagai kursus di JCLEC, Jenderal. Terima kasih Pak Awan Besoro memberikan encouragement buat kita Polri, terutama generasi muda untuk
prepare yourself to the next agenda for better life. Exactly, Jenderal. Prof berkenan memberikan tanggapan Terutama untuk anak-anak, adik-adik yang pemilik masa depan Polri dan pemilik masa depan bangsa ini. Harus belajar memproyeksikan situasi ketika Anda akan sampai ke puncak 15 tahun, 20 tahun lagi. Jadi jangan discourage kalau hiruk pikuk politik itu tiap hari buka sosmed itu mendowngrade polisi, lalu kita semua down, seolah-olah nggak ada harapan. Terbalik, kalau bagi saya bangun mimpi masa depan dan wujudkan itu dari sekarang, itu aja. Baik, terima kasih Prof Kiki dan Pak Awan, diskusi yang luar biasa sekali, menginspirasi generasi muda Polri dan juga masyarakat bahwa Polri saat ini masih menjadi garda terdepan untuk demokrasi, dan ini menjadi harapan kita semua. Polri juga meningkatkan kapasitas baik agen-agennya maupun struktur organisasi Polri untuk bisa memberikan pelayanan dan bakti tugasnya kepada masyarakat. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Awan. Terima kasih banyak, Jenderal. Terima kasih banyak, Prof.